Welcome back to another vlogs, bro. Balik lagi dari hidup gua. Agak sedikit telat mulai vlog hari ini, cuy. Ada janjian sama salah satu soib gua, YouTuber yang sekarang lumayan abang-abangan juga. Abang-abangan dia. Oke, saatnya kita mulai kehidupan, cuy. Dan apa lagi, Ri? Bacain komen lo semua. Halo, sobat. Sobat ya? Sobat. Lo bawa siapa hari ini? Jadi hari ini gue tuh habis meeting, Cas, sebetulnya. Udah basi, tang meeting. Bacain komen lo semua di vlog kemarin. Seru banget. Dan thank you banget buat saran-sarannya semua. Dan nggak nyangka kita juga ada beberapa orang yang memang kita juga relate, cuy. Iya. Dan hari ini akhirnya gue bangun siang lagi. Iya, kayak tidur jam 10, tidur jam 9 abis edit vlog kemarin dan bangun jam 2 siang. Kayaknya malam ini harusnya gue bisa tidur cepet lagi, cuy. Iya, kayak malam ini gue bisa tidur cepet karena gue baru tidur sedikit. Dan sorry gue mulai vlognya agak telat, tapi anyway, gue mau ngomong kayak gitu, ini hari Jumat, cuy. Dan balik lagi ke Setara. Holy. Ini udah kenal belum? Cele? Udah kenal ini belum? Istrinya Bang Rizky. Nah, ini istrinya Iski. Ya, Saskia. Tumben ada lo, Sas, di sini, Sas. Mau main di sini lo? Hah? Numpang makan. Biasanya lo maunya Bokarika. Mau kedai kopi lo? Night kan, Friday night. Oh gitu. Nggak mau di Setara aja lo? Boleh di Setara, ada DJ-nya nggak? Kita bikin. Oke. Ya. Tijuk. Masya Allah. Nah, lu ini sahabat Nabi apa? Halo guys, kita datang ke Setara nih guys. Kena guys. Dia. Iya, kita kan sobat. Oh iya. Kalau Doski? Guys. Halo? Sobat. Oh iya. Wih, serem amat nih. Ada shadownya, lighting dari situ. Anjing. Gila. Eca sinematografi after 24. Remang-remang ya. Iya. Gue udah berhenti ngerokok gue. Berhenti ngerokok, lo ngomong kayak orang gila. Lo harus lihat orang gila. Kenapa orang gila? Gue udah berhenti ngerokok sambil ngerokok. Apa tuh filosofinya tuh? Kalau boleh tahu gue, teologi apa namanya? Tesisnya apa tuh? Di sini apa ya dasarnya? Jadi bang, ada filosof Jerman namanya Arthur Schopenhauer. Kenapa dia? Arthur Schopenhauer kenapa dia? Ada satu kalimatnya dia kayak anjing banget lah. Manusia itu baru bisa utuh jadi manusia ketika dia bebas dari kehendak. Maksud nggak? Bebas dari keinginan berarti? Bebas dari kehendak ya, keinginan. Dan selama ini kita menerjemahkan kehendak itu adalah sebuah kebebasan ketika kita bisa melakukan kehendak kita. Sedangkan Schopenhauer menafsirkan Kebalikan dari semua. kehendak adalah sesuatu yang mengikat manusia. Once kita lepas dari kehendak kita, itulah arti kebebasan dan kemerdekaan. Mungkin nggak ada manusia kayak gitu. Pertanyaannya, Itu kan something yang ideal loh berarti kan? nah sekarang pertanyaannya Ada nggak? adalah, Berarti nggak bakal ada nggak menurut lu? jangankan ada bang, bagaimana mendefinisikan lepas dari kehendak? Lepas dari keinginan nggak sih? Iya, kayak gimana manusia tanpa keinginan? Nggak jalan, hidup nggak jalan tapi Fer. Maksud gue kayak teori-teori western gitu Fer. Bikin suatu yang ideal tuh kayak begini misalnya. Tapi suatu hal yang nggak mungkin dicapai manusia nggak sih Fer? Kayak gitu-gitu. Makanya yang ngebikin logikanya kayak 1 kurang 1 berarti kan? Ya. 0 gitu, kayak hasilnya tuh resultannya tuh resultnya tuh nggak mungkin, berarti berhenti. Nah, karena itulah Schopenhauer bilang kan, manusia Apa? itu makhluk yang sangat-sangat menderita, makhluk yang sangat-sangat serba kekurangan gitu. Karena pada akhirnya manusia untuk lepas dari kehendaknya aja nggak mampu. Hal yang sebenarnya dia atur.
untuk melepas sesuatu yang sebenarnya full control dari dia aja, dia nggak mampu. Itu inti dari apa yang dikatakan Schopenhauer adalah ya segelap itu gitu. Kita itu selemah itu, serentan itu, segelap itu. Berarti kebebasan yang selama ini kita orang-orang bilang freedom tuh kayak begini begitu, sebenarnya bukan di situ freedom. Bukan di situ. Justru freedom ketika lo tidak menginginkan freedom. Kayak gue ingin membebaskan lu. Apa ulang? Kayak lu ingat dialog Avenger pertama nggak, si Loki bilang kan? Oh, gua nggak nonton Avenger gimana? Jadi Lanjut aja. gue datang ke sini untuk memerdekakan kalian semua dari kebebasan. Anjing nggak? Bunuh tapi kan? Membebaskan kalian semua dari kebebasan. Membunuh, dia mau membunuh Enggak. semuanya kan? Memperbudak semuanya. Karena dianggap kebebasan adalah hal yang selama ini mengikat. Jadi si Loki datang dan peristiwa itu di Berlin, which is Jerman, surganya filosof. Dia datang, hai umat manusia, saya akan memerdekakan kalian dari kebebasan. Kalau gua menjadi budak, terus tiba-tiba gua menjadi budak yang mengikuti aturan saja tanpa keinginan, sebenarnya gua bebas nggak? Itu poin selanjutnya. Hah? Definisi dari Gua dapat. kebebasan itu apa sih? Ternyata apa kan? Iya. Apakah dengan mengikuti semua aturan dan sistem kita bisa dikatakan bebas dari kebebasan? Bisa iya, bisa enggak. Nah, Kalau sebenarnya pasrah sih, lebih ke pasrah sih kebebasan itu. kalau kita balik ke teologi ya, kita balik ke teologi ya, Iya. dalam ilmu kepercayaan dan keimanan, semua itu jadi relate gitu. Apa? Semua itu jadi relate loh. Gimana itu maksudnya? Berserah diri kan? Berserah diri, iya pasrah. Makanya gue pikir tadi. Percaya, balik lagi apa yang pernah kita bahas, manusia itu limitless. Apa? Manusia itu limitless. Maksudnya? Manusia itu bukan tanpa batas. Manusia itu punya keterbatasan yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya menghadapi semua keterbatasan, ya. Berarti kita sebenarnya terperangkap dalam pikiran sebenarnya, Fer. Yang mengunci kita itu bukanlah ibaratnya yang sekarang orang pikir kapitalis apa. Justru kepala kita sendiri yang mengunci kita sebenarnya. Hah? Ngeri juga filsuf Jakarta kita nih. Anjing, nggak. Filsuf Padang kita nih. Aduh, semakin kesini nih terpapar buku yang semakin gelap anjing, dan sayangnya bangsat iya. Udah Fer, nggak usah kegelapan begitu Fer. Gue takut lo gila masalahnya Fer. Semenjak followers lo udah jadi berapa ya sekarang? Subscriber lo? Nggak mau urusan lo, nggak usah nggak tahu deh, jangan sok-sokan depan gue. Berapa ya subscriber lo? Berapa ya? Dua sekian lah, 200. Jadi Ferry dulu ke Setara dan dia bilang kalau subscribernya nggak lebih dari 30.000 dia mau udahan bikin YouTube, dan sekarang udah 200.000. Yang diomorin apa sih betulnya? Schopenhauer dia bilang. Tapi lo sendiri mau berusaha nggak menjadi suatu hal yang ideal yang Schopenhauer omongin? Enggak, karena Schopenhauer itu terlalu skeptis sama manusia. Dia kan membenci manusia kan. Tapi termasuk skeptis nggak sama manusia? enggak. Manusia hopeful. Karena kemarin itu gue belajar lagi nih bang, belajar soal anatomi tubuh manusia ya. Kita itu diciptakan, itu bukan untuk meng-create kebahagiaan pada faktanya. Apa? Kemampuan terbaik manusia yang lebih baik dari makhluk lain adalah kemampuan kita beradaptasi. Yang terus berevolusi dari manusia tumbuh, itu adalah kemampuan adaptasinya. Dan itu ada di lotus cerebral ya, otak besar gitu. Ya itu. Jadi sebenarnya ya, balik lagi, apakah manusia perlu bahagia? Nggak bakal bisa bahagia karena si Beckenbauer tadi bilang Beckenbauer main bola. Siapa tadi namanya? Schopenhauer kan tadi bilang, lo kalau teori lo tadi mematahkan teorinya bukan mematahkan sih, lebih ke berlawanan. Karena adanya adaptasi dari keinginan, bener gak? Karena keinginan untuk terus bertahan hidup. Iya. Itu secara psikologi kayak gitu. Keinginan untuk bertahan hidup itu yang membuat kita tidak bebas, kata Schopenhauer, bener gak? Berarti berlawanan tuh Fer. Berarti sampai kapanpun emang benar kita bukan di-create buat kebahagiaan emang. Nah, kita di-create untuk hidup dan berkembang biak. Berarti dengan susah payah dong kita hidup. Iya. Karena kita terkekang terus. Makanya. Wah. Jadi Fer gimana Fer? Semenjak
200.000 subscriber dan sekarang lo kemarin gue lihat progres bikin YouTube Rewind segala macem. Gimana, ada perbedaan kehidupan nggak Fer? Dan sekarang dapat duit dari YouTube, merchandise, nggak mau berhenti jadi PNS? Nggak ada yang berubah. Gue masih nyamperin lu, gue masih datengin lu, masih ngajak lu ngobrol. Masa? Lu ngerasa gue berubah nggak bang? Gara-gara gue ajak kali. Gue nanya terus lu. Nggak sih, lo nggak berubah, cuma dari pemikiran berubah nggak Fer? Kagak lah. Hah? Masih sama. Masih sangat-sangat sama. Emang ajaib bro orangnya. Lo kalau kenal Ferry Irwandi secara beneran, ajaib deh nih orang. Ada teori-teori, gue nggak tahu pikiran yang dipilih yang mana teorinya sebenarnya. Dia ada teori ini, teori ini. Misinya gue nggak tahu sebenarnya misinya dia di YouTube. Masih mau kerja PNS. Kalau gue jadi Ferry, mungkin gue udah berhenti PNS. Gimana nih? Padahal dia percaya sama siapa? Schopenhauer, dia percaya sama Schopenhauer. Harusnya ngurangin sedikit keinginan. At least lo nggak bisa jadi ideal yang seperti Schopenhauer, tapi makin banyak keinginan, makin banyak apa tadi? Apa Schopenhauer bilang? Manusia itu harus bebas dari kehendaknya. Nah, makin banyak kehendak itu sebenarnya bikin ya ibaratnya bisa dibilang stres nggak sih Fer? Enggak ya? Kalau gue justru Apa yang diomongin sama Beckenbauer ada hubungan sama stres nggak sih? gue sebenarnya bukannya yang setuju sama Schopenhauer ya. Tapi kan ketika lu mencari literasi adalah gelas lu harus kosong kan bang. Iya. Ibarat kata lu nggak bisa cuman nyari tahu hal yang lu suka. Iya. Karena pada akhirnya spektrum lu bakal terbatas di situ kan. Ketika lu cuman suka, misalnya katakanlah, gue tuh cuma mau tahu soal Bitcoin misalnya. Iya. Tapi lu nggak buka hal yang lain, lu nggak tahu stock market, lu nggak jadi tahu soal investasi di sektor real, lu nggak tahu nyari tahu soal properti, ya spektrum lu ya di situ. Minimal semakin banyak lu tahu kan semakin banyak peluang, semakin wise. Artinya ketika semakin banyak hal yang lu terima, ya lu bakal tahu kalau menghakimi sesuatu atau justifikasi itu adalah hal yang sangat sulit dilakukan sebenarnya. Semakin lu banyak tahu ya, semakin banyak tahu. Iya, itu yang gue pelajarin, dan semakin lu mencari tahu, lu semakin sadar kalau lu nggak tahu apa-apa. Benar. Iya, gue setuju sih Fer. Terkadang kita semakin banyak tahu, semakin terperangkap sama sebuah pemikiran. Ketika lo mau menjustis sesuatu, pasti ada counter teorinya. Gue baca di buku ini tapi begini. Ah, benar nggak? Dan itu kan sebenarnya yang memperkaya kita kan. Gue bilang kita itu nggak bisa membatasi literasi kita ya. Iya. Karena pada akhirnya semua hal di dunia ini punya banyak spektrum. Punya banyak spektrum jadinya. Iya. Dan semakin banyak spektrum itu yang kita ketahui, semakin seenggaknya ketika kita nggak mendapatkan solusi, kita udah bisa mengidentifikasi apa yang salah dari ini sebenarnya. Karena pada akhirnya kita tuh selalu meremehkan solusi, seakan-akan solusi adalah sesuatu yang gampang ditemukan, padahal no. Ya gitulah kalau ngobrol sama Ferry bro. Gue udah lama banget nggak ketemu dia. Dan ngobrol-ngobrol lagi, enggak sih, gue beberapa kali masih ketemu dia ya. Cuma sekarang gue ketemu dia dan sekarang lagi ngerjain rewind juga. Itu achievement gokil buat Ferry dalam, gila bro, dalam jangka waktu yang nggak nyampe berapa tahun, dia udah bisa reach ya wider audience, reach gede di community. Maksud gue bikin impact juga, bikin breakthrough sebenarnya menurut gue Ferry di YouTube. Ya menarik sih, dia bisa bikin dokumenter, lo harus nonton beberapa dokumenternya, single handed, bener nggak? Lo single nggak sih sebenarnya? Apa lo sebenarnya ada editor Fer? Hah? Ada editor nggak sih? Ada editor, ada tim Enggak beneran, jujur. Sendiri. Gue aja mempertanyakan sebenarnya, jangan-jangan lo diem Fer, ada editor sebenarnya. Gue punya shadow editing ya, Iya. shadow editor ya. Iya. Nggak, gue sendiri. Soalnya apa ya, ini bukan alasan yang bagus. Gue bukan tim player yang bagus. Jadi gue mending Lo nggak mau pakai editor gitu biar workflow-nya lebih oke, terus upload lo lebih bisa sering. Hah? fabrikat kan. Lo nggak mau fabricated? Nggak mau. Lo mau handmade? Gue mau Kurang sebagai- kapitalis lo Fer. Kurang kapitalis. Gue jangan sampai lupa esensi. Kalau udah laku, lu fabricated. Yang sama terus aja kayak Netflix. Plotnya
Tinggal gampang lo copy plot dengan teori-teori yang beda. Udah jadi. Dibanding satu-satu lo capek. Tapi gue nggak happy kan. Hah? Tapi gue nggak happy. Kata Beckenbauer nggak ada happiness selama masih ada keinginan. Jadi sebenarnya kalau gue ngelihatnya kayak gini, Mbak. Namanya manusia kan. Ya kita kan makanya kebahagiaan itu sesuatu yang tidak ada default di kita. Nggak ada di dalam diri ya. Ini nggak ada. Tapi katanya ada di dalam diri, Fer. Siapa yang bilang? Nah itu. Katanya kebahagiaan ada di dalam diri kamu Sekarang masing-masing. hati itu di mana coba? Hah? Hati itu di mana coba? Di dada. Di sini kan? Oh, di otak. Oh iya. Salah gue. Itu kan ya. Salah gue ya. Jadi sebenarnya tapi bisa di-create. Hati di sama kepala. manusia. Ya, bisa di-create. Bagaimana manusia menilai kebahagiaan itu sebenarnya lu bisa menentukan kebahagiaan lu. Tajir sih, Fer, enak, Fer. Ya kalau lu menentukan kebahagiaan lu dengan tajir, Ah, ya, kalau lo apa coba jawab gue? as long as gue ngerasa cukup dan senang. Itu sih. Enggak. Setahun lebih nih kenal gue nih, Bang. Apa emang ada yang berubah dari prinsip dan apa yang gue sampaikan ke lu kan nggak pernah berubah. Masih PNS sih tapi yang pasti. Gue nunggu Ferry sampai ngomong ke gue, "Bang, kayak gue keluar nih." Itu tuh gue kenapa, Fer? Ya nggak kepegang aja, gue dapat lebih banyak dari YouTube. Dan gue nggak bilang itu mustahil. Terus kan? prinsip negara lo gimana? Gue bisa ngebantu negara dari bikin video. Dan gue nggak bilang Nah, itu mustahil. oh, ada Iya, kan? kemungkinan. Selalu semua kemungkinan ada. Besok gue berhenti YouTube juga. Ah, itu ada. mah jawaban aman. Kita iya apa enggak? Mau apa enggak tapi? Kalau ditanya hari ini belum. Besok pagi? Nggak tahu. Oh. Tai, jawaban tai, tau gak? Kalau itu jawaban tai anjir. Gue juga bisa jawab kayak gitu. Gitu loh. Itu bukan jawaban. Gue kurang jago juga jadi sebagai penanya harusnya. Harusnya bisa kita kulik, kita bikin satu episode sebenarnya. Tapi ntar lah, abis itu rewind. Gue mau ketemu Ferry lagi. Hasilnya gimana kisahnya? Bisa ya. Kita ngobrol lah, ngobrol. Wah, anjing shadow banget ya. Gue jadi kayak ini. Tapi kan bagus. Oh, asik Iya. kan? Iya sih. Kalau malah dijelasin jadi kelihatan jelek ya gak? Jelasin apa? Muka gue jelas gitu, kelihatan jelek. Enggak. Tapi kan nih shadow aja. Obrolannya kan shadow banget nih. Pai. Aduh, jadi ingat seseorang ya. Siapa tuh? Yang shadow banget, ya, dunia shadow. Kalau si itu siapa? Yang pakai kursi roda siapa yang pakai? Hawkins. Hawkins gimana? Hawkins kan Kayak hubungannya? Hawkins kan salah satu pakar kuantum kan. Ah. Orang yang salah satu ngedefine kuantum, berhasil ngedefine kuantum mendekati keinginan orang-orang ya si Hawkins. Dia yang membawa kuantum itu ke level yang berbeda. Jadi antara relativitas cahaya, antara waktu kuantum dan relativitas cahaya itu terikat tapi sebenarnya partisi yang berbeda-beda. Jadi kuantum itu menyatakan bahwa manusia itu setiap elemen itu punya vibrasi. Kita tahunya di fisika modern. Jadi kan gue karena udah terakhir belajar fisika SMA ya, kuliahnya kayak ekonomi. Yang gue tahu fisika konvensional, fisika biasa itu menerjemahkan setiap unsur, setiap energi punya gelombang. Dan ketika ditelisik lebih dalam, lebih bawah lagi, lebih mikro lagi, ternyata enggak cuma gelombang, ada yang namanya vibrasi. Ada pola acak dari neuron, proton, Nggak stabil. iya, ketidakstabilan. Nggak stabilan. Makanya ketika kita bicara sekarang fisika itu yang nggak ke-define adalah di skala tertentu. Kita udah nggak bisa pakai teori modern yang sama. Seingat gue kayak gitu. Itulah kenapa ada mekanika kuantum. Artinya dalam dunia kuantum semua itu bergerak secara acak. Dari satu orbit dia bisa pindah tiba-tiba teleport ke orbit yang lain. Berarti secara definisi kuantum ini berarti ibaratnya kalau kita jadiin ini berarti intinya adalah segala macam hal yang ada di dunia ini nggak akan relevan terhadap salah satunya gitu. Karena sebenarnya di dalam unsur ke bawah di dunia nggak maksudnya kan satu dimensi kan data. Nah. Dua dimensi itu XY. Ya. Tiga dimensi XYZ. Gitu. Nah, dimensi nggak, tapi XYZ. hubungan sama partikel acak itu kalau gue tarik berarti segala macam pergerakan itu di dunia. Bukan segala macam, di skala tertentu. Oh, di skala tertentu tuh Iya, ada. ada ketika kita bicara semesta. Ada random. Iya. Di skala tertentu kuantum itu
Gini, ketika kita bicara semesta, kita udah nggak bisa lagi pakai fisika modern, fisika konvensional. Tapi untuk skala yang besar, untuk kehidupan sehari-hari, pohon jatuh, buah jatuh, Itu masih bisa pakai fisika Iya, modern, tapi iya. di skala tertentu something happens random. Iya, yang sampai sekarang itu nggak ke-define kenapa terjadi itu. Kenapa terjadi diferensiasi itu gitu. Nggak ngerti lagi sampai setara tutup di sini ngobrolin obrolan kedai kopi. Kalau zaman Soekarno di bawah pohon nih bro, obrolan gini. Iya. Obrolan di bawah pohon. Ada di bawah ranting. Oh iya, ada ranting ya? Iya, di bawah ranting nih. Gila, gara-gara Ferry nih. Kalau dia begini bro, kehidupan deh, obrolan deh. Fer, thank you Fer. Lu kapan lagi kita ketemu Fer? Iya, kapan aja lu butuh ketemu ya gue jalan. Nah, begini kalau ada Ferry. Ya kapan-kapan lagi kita ngobrol sama Ferry, kayaknya ya. Lu mau balik gak? Enggak. Nyantai dulu lah, Bul. Nggak, gue buat acting doang sama Ferry juga tadi. Ya, gitu aja vlog hari ini. Days After Talk-nya lumayan deep sih menurut gue tadi obrolan sama Ferry sebenarnya, dan gue nggak bisa nge-vlog lagi karena tadi gue lupa kalau udah ketemu Ferry ngobrol tuh seru banget. Dan iya, salah satu orang paling menarik lah kalau ditemuin. Kayak segitu aja vlog hari ini bro. See you again tomorrow. As always, happiness is your choice. Enjoy your freaking life bro. Love you, love you, love you. Sebat good lah, sebat good.